datang di kampus Starkey. Kampus Starkey adalah kampus perempuan ternama di Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk jalan-jalan dan melihat apa aja sih yang ada di kampus Starkey, fasilitas apa aja sih, dan ruangan apa aja yang ada di sini. Yuk guys! Jadi ini adalah pintu utama kalian masuk Starkey. Saat masuk kalian bisa melihat beberapa piala pencapaian Starkeyzen di sebelah kiri. Kemudian ada aula juga. Ini adalah aula. Sebelah kanan adalah ruangan humas. Berikutnya, ini ada toilet, ada wanita pria tentunya. Ini adalah ruangan doa. Kristen, Katolik, dan Islam pun juga bisa beribadah di situ. Ini adalah ruangan dosen. Total ada 3 ruangan. Berikutnya adalah ruangan bagian administrasi umum atau BAU. Biasanya di sini kalian itu dapat meminjam barang atau fasilitas yang dari Starkey dengan melakukan prosedur yang ada. Berikutnya adalah perpustakaan. Kita lihat ya guys, gimana sih perpustakaan Starkey? Selamat datang. Saat kalian masuk, sebelah kanan kalian menemukan locker. Jadi locker ini berfungsi untuk menyimpan tas kalian. Karena apa? Karena saat kalian masuk ke dalam perpustakaan, kalian tidak boleh membawa tas. Ini ada beberapa koleksi CD-CD. Nah, ini adalah BI Corner. Jadi kalian bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai perbankan juga dari sini. Ini adalah tempat duduk di lantai pertama. Itu ada koran juga, kalian bisa baca koran. Nah, itu adalah rak sepatu kalau kalian mau naik lantai 2. Sekarang kita lihat lantai 2-nya ya. Nah, di lantai 2 ini dia koleksi buku lebih banyak. Terdapat beberapa rak dan juga banyak banget jenis-jenisnya atau beberapa materi itu. Nah, ini adalah spot-spot untuk kalian belajar, baca buku, kerja kelompok. Berikutnya ada ruangan senat. Jadi senat itu seperti OSIS di SMA kalian. Nah, di sini biasanya kalian yang anggota senat nanti akan rapat dan menyimpan beberapa file-file penting tuh di ruangan ini. Nah, ini adalah ruangan kesehatan atau UKS biasanya kalian sebutnya. Ini adalah ruangan kelas tampak luar. Dan sekarang kita lihat tampak dari dalam. Dan di sini bagian depan ada 2 papan tulis dan 1 papan proyektor. Sekarang kita mau lihat ke lantai 2. Ini kita naik tangga yang dari lobi ya guys. Nah, kalau kalian naik tangga dari lobi, kalian nemuin di sebelah kanan ruangan pertama adalah ruangan ketua Starkey. Nah, sekarang ketua Starkey kita adalah Suster Brigita. Next, ada ruangan keuangan, bagian keuangan. Jadi kalian bisa melakukan beberapa administrasi keuangan itu di sini. Nah, selanjutnya di satu koridor itu ada 4 ruangan. Yang pertama adalah ruangan waket 2, itu bidang keuangan. Kemudian ada waket 1, itu bidang akademik, itu menaungi prodi. Dan berikutnya adalah waket 3. Waket 3 ini adalah bidang kemahasiswaan. Ini adalah ruangan personalia. Nah, saat kalian belok ke kiri, kalian menemukan ruangan kejuruan atau ruangan prodi atau ruangan prakerin. Nah, di sini terdapat 2 kaprodi. Di sebelahnya persis adalah ruangan BAA, yaitu
bagian administrasi akademik. Jadi semua data kalian ada di sini. Kalian mengurus absensi juga di sini, atau tanda tangan KRS kalian juga di sini. Berikutnya ini adalah contoh ruangan perkantoran yang modern. Ini lab juga, kalian praktek juga. Yang pertama yang mau kasih tunjuk adalah ruangan direktur. Nah, ini contoh ruangan direktur di perkantoran tuh seperti ini. Semacam ruangan rapat chill gitu, atau ruangan kayak tamu gitu. Nah, karena zaman sekarang ruangan direktur dan sekretaris sudah dipisah, maka Staki pun memberikan contoh ruangan yang terpisah. Nah, ini ruangan sekretarisnya nih. Ini meja sekretaris, ada beberapa loker arsipnya, dan ada ruang tamunya. Nah, berikutnya ini ada ruangan untuk kita praktik yang kejuruan sekretari, prodi sekretari. Ini ada ruangan untuk kita belajar teleponing, belajar fax, banyak banget alat-alatnya, dan belajar fotokopi. Ini contoh meeting room. Jadi kalian bisa simulasi gimana sih cara meeting, mimpin rapat, menyampaikan pendapat, sekretaris itu gimana. Nah, kalau ini adalah contoh bilik-bilik telepon. Kita ada 6 hadap-hadapan. Berikutnya, di sebelahnya persis adalah ruangan kesekretarisan. Ruangan kesekretarisan ini untuk belajar teorinya, ruang kelasnya. Nah, seperti ini contoh ruangannya. Ini ada stationery-nya, terus ada fax, telepon juga. Nah, seperti ini contoh ruangannya. Nah, kalau yang ini adalah ruang Atma Halum. Jadi Atma Halum adalah kepanjangan dari administrasi, mahasiswa, dan alumni. Next adalah ruang kearsipan. Jadi kampus kita ini punya 2 ruang kearsipan. Kita masih pakai kearsipan yang konvensional. Dan ini adalah contoh karya mahasiswa. Berikutnya ada lab keyboarding di sebelahnya persis. Jadi saat kalian masuk pertama kali, kalian tuh belajar ngetik, dan kalian menggunakan mesin tik sebelum naik level ke komputer. Nah, berikutnya kita ada ruangan listening. Kita ada 2 ruangan listening. Nah, di sudut-sudut kalian bisa lihat ada speaker di situ, kan, dan ruangannya berongga di sini. Itu ruangan-ruangan di lantai 2. Sekarang kita ke lantai 3. Jadi saat kalian masuk ke lantai 3, pertama kali kalian bakal nemuin studio mini. Tuh, lihat. Ini untuk prodi S1. Berikutnya kita masuk ke lab bahasa. Nah, ini biasanya kita sebutnya lab listening. Kalian baru awal-awal itu masuk ke sini. Listeningnya di sini. Nah, itu ada mini machine gitu. Kalian bisa operasin sendiri. Dari situ ada headphone juga, ada lengkap semua. Berikutnya adalah lab komputer. Kita ada 2 lab komputer. Kita nih bener-bener software selalu diupdate, selalu terbaru, dan gak lemot deh pokoknya komputer kita oke banget. Banyak juga, jadi semua pasti kebagian komputer, gak ada yang gak kebagian. Nah, kalau kalian masuk ke lab itu, kalian wajib banget taruh sepatu di rak. Gak boleh masuk pakai sepatu. Nah, kita pakai karpet. Nah, berikutnya kita lihat kantin. Oke, nah ini kantin kita ini sebenarnya FYI baru direnovasi, jadi bagus banget, banyak bangku, jadi kalian semua nanti makan bisa ke bagian tempat duduk untuk ngobrol sama teman juga. Nah, berikutnya ada lapangan. Kita punya 2 lapangan, yaitu lapangan basket dan lapangan futsal. Untuk basket kita ada UKM-nya, dan untuk futsal itu bisa dipakai untuk OVC acara 2 tahun sekali.
Oke, sekarang kita keluar. Ini pintu keluarnya. Jadi di sini masuk keluar beda pintu ya guys. Nah ini adalah parkiran. Itu yang merah itu adalah parkiran untuk disabilitas. Nah kalau yang paling ujung yang ada atapnya itu untuk motor. Oke, kalau gedung ini biasa kita sebut dengan Tarkol. Jadi Tarkol ini memberikan fasilitas kursus dan juga tes-tes seperti HSK atau JLPT dan Microsoft. Nah, ini namanya gedung Carlo kita sebutnya. Sebelah kiri gedung Carlo. Saat masuk, kalian nemuin ruang kerja sama di sini. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah ruangan rapat. Jadi biasanya kalau ada event-event besar atau event tertentu, kita rapat besarnya di sini. Nah, besar kan? Sekian dari gedung Carlo. Ini adalah contoh miniatur bangunan Starkey. Nah, kalian pasti udah lihat kan ruangan apa aja yang ada di Starkey dan fasilitas-fasilitasnya. Pasti kalian jadi penasaran untuk kuliah di sini. Oleh karena itu, jangan lupa kita semua berdoa masing-masing supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita cepat masuk dan belajar di Starkey. So, sampai jumpa di Starkey. Bye!